Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pengolahan biodiesel. Namun, sebelumnya kalian harus sudah membaca materi yang saya share di e-learning agar kalian lebih nyambung pada penjelasan singkat saya nanti di video ini. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang mirip dengan minyak diesel. Tapi kalau minyak diesel kan dari fosil, sedangkan bahan baku biodiesel berasal dari bahan yang mengandung minyak atau lemak. Jadi bisa dari minyak tanaman, seperti minyak jarak, nyampung, kedelai, jagung, minyak sawit, atau bisa juga dari minyak lemak hewan, atau bisa juga dari minyak bekas atau minyak jelantah. Sekarang kita lihat pengertian dari biodiesel. Biodiesel adalah minyak atau lemak alami yang diturunkan menjadi alkyl ester atau metil ester. Nah, di sini terjadi konversi kimia yang tadinya trigliserida menjadi alkyl atau metil ester. Ketika saya bicara tentang alkyl atau metil ester, ini sama saja dengan biodiesel. Jadi ini ada nama kimianya ya. Nah, proses konversi dari minyak lemak menjadi alkyl atau metil ester itu namanya adalah proses transesterifikasi. Jadi, ini sama saja. Proses pembuatan biodiesel adalah melalui proses transesterifikasi. Proses transesterifikasi adalah reaksi dari trigliserida atau lemak minyak dengan alkohol membentuk ester dan gliserol. Jadi kalau saya tuliskan trigliserida itu ditambahkan dengan alkohol, itu akan menghasilkan alkyl ester dan gliserol. Nah, di proses ini itu perlu ditambahkan katalis ya, untuk mempercepat reaksi. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari transesterifikasi ya, yaitu ada rasio alkohol, katalis, kadar asam lemak bebas, suhu dan waktu reaksi, dan kadar air. Yang pertama ini adalah rasio alkohol. Jadi maksudnya adalah perbandingan penggunaan alkohol dengan bahan minyaknya. Selain alkohol, kita juga bisa menggunakan metanol. Malah umumnya, itu kita lebih sering menggunakan metanol dibandingkan dengan alkohol. Alasannya yang pertama, metanol ini lebih murah tetapi toksik. Yang kedua, aktivitas metanol dalam proses transesterifikasi itu lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan alkohol. Nah, jadi di sini kalau trigliseridanya menggunakan metanol, maka nanti hasilnya itu namanya jadi metil ya. Jadi sama aja sebenarnya. Di sini kan biodiesel kan alkyl ester atau metil ester ya. Untuk yang kedua yaitu katalis ya. Katalis ini dia bisa menggunakan katalis asam atau katalis alkali atau basa ya. Contoh yang asam ini adalah misalnya dia H2SO4 ya. Untuk yang basa itu bisa menggunakan KOH, NaOH juga bisa. Nah, di sini umumnya yang sering digunakan adalah katalis yang alkali atau basa ya, NaOH atau KOH. Alasannya karena proses metanolisis itu berjalan lebih cepat dibandingkan jika kita menggunakan katalis asam ya. Jadi di sini katalis ini kita bisa tuliskan menggunakan KOH misalnya. Selanjutnya adalah kadar asam lemak bebas atau ALB. Biasanya juga kita kenal dengan FFA ya, Free Fatty Acid. Ini kita lewati dulu, kita bahas dulu suhu dan waktu reaksi. Nah, sebenarnya tidak ada suhu dan waktu yang tepat ya, semua itu tergantung dari bahan minyak dan katalis yang digunakan. Jadi kalau kalian tanya, kalian bisa cari literatur di internet ya, mengenai suhu dan waktu reaksi yang tepat tergantung bahan minyak itu apa atau katalis itu apa. Selanjutnya adalah kadar air.
Kadar air ini mempengaruhi dari konsentrasi alkohol atau metanol. Jadi bayangkan kalau metanol ini dicampur dengan minyak yang masih banyak mengandung air, maka keencerannya itu akan meningkat sehingga otomatis merubah rasio yang digunakan dan akan mempengaruhi proses esterifikasi yang akan dilakukan. Sekarang kita kembali lagi ke kadar asam bebas. Maka apa ini sangat mempengaruhi proses transesterifikasi karena bahan baku minyak yang kita gunakan itu bervariasi ya. Bisa minyak yang mutunya bagus atau minyak yang mutunya jelek. Jadi kalau contohnya minyak yang mutunya bagus itu minyak murni atau PPO, atau minyak yang baru diproduksi, atau minyak yang penyimpanannya itu baik. Nah, itu asam bebasnya pasti rendah. Sedangkan kalau minyak yang mutunya buruk, itu contohnya minyak goreng bekas ya, itu jelas asam bebasnya tuh tinggi. Nah, kalau kita ingin bahas, kita bedakan saja mengenai bahan bakunya ya. Jadi di sini pertama bahan baku yang jelek ya, yang ALB-nya itu lebih dari 2%. Kita bayangkan aja menggunakan minyak jelantah. Nah, kalau minyak jelantah ini ditransesterifikasi menggunakan katalis basa, karena tadi katalis basa itu yang lebih bagus ya, menggunakan KOH atau NaOH, maka apa yang terjadi? Kita kembali ke materi sebelumnya ya. Di sini dijelaskan kalau ALB ditambahkan NaOH ya, OH jadi basa, itu akan menghasilkan sabun ya. Jadi ALB jika ditambahkan NaOH atau KOH itu sifatnya basa akan menghasilkan sabun. Catat. Nah, kita kembali lagi. Nah, sabun yang dihasilkan ini kita tidak inginkan karena bisa mempersulit proses akhirnya yaitu pada saat pemisahan biodiesel dan gliserol. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan? Pertama-tama kita tidak usah menggunakan katalis basah, tapi kita menggunakan katalis asam, ya, H2SO4. Karena dengan menggunakan katalis asam itu tidak akan terbentuk sabun. Kita lihat di gambar ini, ya. Jadi minyak dengan kadar FFA tinggi, ya yang lebih dari 2%, di sini ya direaksikan dengan metanol yang dicampur dengan katalis asam, ya. Kemudian nama prosesnya adalah esterifikasi. Nah, jadi bukan transesterifikasi, tapi sebelumnya itu adalah esterifikasi. Selanjutnya itu baru kita transesterifikasi. Ya. Jadi ini menggunakan lihat metanol dan KOH, katalis yang basah. Nah, kemudian langkah selanjutnya bisa dipisahkan antara biodiesel dan gliserol. Biodieselnya masih kasar karena mungkin masih mengandung metanol ya, jadi mesti dimurnikan atau purifikasi, yaitu dengan cara pemanasan. Pemanasan ini menggunakan titik didih metanol aja ya, jadi kira-kira itu ya 70 derajat Celcius ya, atau sampai 80. Jadi diharapkan yang menguap itu hanya metanolnya saja. Jadi bisa direcovery ya, bisa digunakan kembali untuk proses transesterifikasi. Selanjutnya dihasilkanlah biodiesel murni. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ALD-nya itu tinggi atau lebih dari 2%, maka prosesnya pertama-tama itu adalah esterifikasi. Baru nanti dilanjutkan dengan transesterifikasi. Jelas ya bedanya kalau esterifikasi menggunakan katalisnya itu asam H2SO4. Kalau transesterifikasi menggunakan katalis basa KOH atau NaOH. Sekarang bagaimana kalau dia bahan bakunya tuh bagus ya. Jadi yang ALB-nya itu kurang dari 2% ya. Misalnya PPO lah ya. Nah, di sini kita nggak perlu ada katalis pendahuluan ya atau katalis yang asam. Jadi kita bisa langsung menggunakan katalis basa.
KOH atau NaOH, karena di sini ALB-nya itu tidak tinggi, jadi kita tidak khawatir nanti akan terbentuk sabun pada proses transesterifikasi menggunakan katalis basa. Ya, jadi di sini prosesnya dia bisa langsung transesterifikasi, ya. Dan kalau dia tadi ALB-nya tinggi, maka esterifikasi lalu dilanjutkan dengan transesterifikasi. Nah, jadi saya harap dapat dimengerti penjelasan saya, dan biodiesel ini bisa digunakan, jadi ibaratnya lebih bagus daripada minyak diesel ya. Untuk titik nyalanya, dia sudah di bawah 200 derajat Celcius ya, jadi sudah lebih rendah dibandingkan dengan PPO atau minyak murni. Nah, tapi dia kalau dibandingkan dengan diesel ya, diesel itu titik didihnya adalah 70 derajat Celcius. Jadi bukan suatu kelemahan juga buat biodiesel kalau titik didihnya itu masih antara 180 sampai 190 ya. Karena ini bisa mempermudah dalam penyimpanan, jadi tidak mudah terbakar gitu dibandingkan dengan kita menyimpan minyak diesel gitu ya. Ya, oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Sekian materi dari pembuatan biodiesel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.